Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di telapak tangan Shihao muncul 4 jejak samar, rumit seperti galaksi, berat seperti cakram reinkarnasi. Ia bingung, kenapa tanda itu ada, sementara tubuhnya tetap utuh? Ia terdiam lama, teringat saat roh primordialnya keluar dari tubuh saat menelan energi abadi kedua. Di sangkar kegelapan, ia melihat banyak roh terkurung, dan sekilas siklus reinkarnasi. Apakah kembali ke tubuh juga bisa disebut reinkarnasi? Gumamnya larut dalam pemikiran mendalam. Reinkarnasi, sebuah konsep yang membingungkan bahkan bagi para penguasa dunia. Para kultivator tak menggantungkan nasibnya pada takdir, melainkan berjalan melawan hukum dunia untuk mengubah karma mereka sendiri. Namun, kenyataannya lebih rumit. Beberapa seperti Qingyi tampak menghidupkan kembali jejak masa lalu. Shihao pun kini membawa tanda-tanda serupa. Atau mungkin reinkarnasi hanyalah ilusi saat roh mengembara jauh dari jasad, pikirnya. Ia sadar, bukan waktunya mendalami misteri reinkarnasi. Tujuannya jelas, menjadi lebih kuat. Roh primordialnya muncul dari dahinya, kecil tapi memancarkan aura tak tertandingi. Terlindungi oleh teks kuno dari catatan primordial sejati, ia bersinar seperti dewa, penuh dengan energi yang mengguncang. Shihao kini telah mencapai puncak kekuatannya, baik tubuh maupun roh. Ia yakin bahkan Ao dari 9 dunia bawah pun takkan mudah mengalahkannya kini. Ia menyimpan 7 buah emas dari pohon mata air kuning ke dalam kuali putih. Meski beraroma surgawi, buah itu terlalu berbahaya. Sekali reinkarnasi, bisa tak kembali selamanya. Shihao pun meninggalkan lokasi itu. Ia tidak menebang pohon, sebab tanah ini terlalu menyeramkan, dipenuhi energi yin dan tulang-tulang makhluk abadi yang gugur. Melanjutkan eksplorasi, ia tiba di hutan batu. Di sana, bebatuan berbentuk aneh, pedang, banteng, bahkan kunpeng. Kabut abadi menyelimuti, membuat suasana magis. Tak lama, ia melihat kembali petani tua misterius. Kali ini sosok itu diam, seolah menyerap suara-suara kitab suci yang bergaung dari arah pegunungan. Shihao terbang ke atas gunung, menyaksikan pemandangan mencengangkan, lautan roh kepahlawanan yang melantunkan kitab suci. Beberapa bahkan mengeluarkan cahaya emas, menandakan kekuatan luar biasa. Jika mereka lepas, dunia akan runtuh, bisiknya ngeri. Petani tua muncul kembali dan mengungkap, tempat ini bukan sekadar Immortal Mound, tapi kuburan kuno setelah perang besar. Banyak makhluk abadi, gugur, dan sebagian berubah menjadi roh heroik. Untungnya, segel kuno masih mengunci mereka. Shihao melihat sendiri selembar kertas kuning bertuliskan segel masih utuh dan menekan semua roh kuat itu. Jika keturunan mereka datang, bisa jadi mereka akan membuka segel ini. Tapi risikonya besar, ujar petani tua. Lebih mengejutkan, katanya lagi, ada satu roh heroik tertinggi yang tertidur di bawah tanah. Makhluk yang pernah menggetarkan era agung kuno abadi. Shihao bergidik. Ia tak ingin kembali, tapi bila hari itu datang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tekad bulat, ia pergi. Tulisannya sendiri akan ia ukir dalam sejarah. Jalan nirwananya ia akan tempuh hingga akhir. Shihao kembali dari Immortal Mound, langkahnya tenang, tak tergesa. Di perjalanan, ia bertemu sejumlah tokoh kuat dari 2 akademi besar, termasuk Yao Yue dan Xuan Kun. Para murid itu heran melihatnya kembali lebih awal, mencurigai bahwa ia telah mendapatkan bambu surgawi penangkal jahat. Jangan-jangan kau benar-benar menemukannya? Tanya Yao Yue, nadanya bercampur penasaran dan waspada. Shihao hanya tersenyum, tak memberi jawaban. Diamnya justru memperbesar kecurigaan mereka. Salah satu murid Akademi Abadi tak senang melepaskan energi pedang 5 elemen yang menghancurkan batu besar, menunjukkan kekuatan dengan ancaman terselubung. Shihao menatapnya dengan dingin, lalu dengan satu tebasan, ia memotong jepit rambut emas lawannya tanpa melukainya. Lain kali, hati-hati kemana kau mengarahkan pedangmu, ujarnya datar. Para murid langsung bungkam.
Meski Shi Hao tak pernah resmi bergabung dengan salah satu akademi, kekuatannya telah membuatnya sulit disentuh. Tapi beberapa dari mereka tetap sinis, mengejek karena Shi Hao belum memiliki benih Dao yang sempurna, sesuatu yang menurut mereka akan membatasi masa depannya. Sementara mereka meremehkannya, Shi Hao malah bertemu kembali dengan Cao Yuxing dan teman-temannya. Mereka membahas buah mata air kuning, yang dikabarkan bisa membawa seseorang ke dalam siklus reinkarnasi. Shi Hao sendiri telah mengalaminya 4 kali dan masih belum memahami sepenuhnya apa makna dari semua itu. Lunar Jade Rabbit, tanpa tahu apa-apa, malah memakan buah tersebut karena mengira itu makanan lezat. Seketika tubuhnya membeku, kesadarannya lenyap. Shi Hao dan Cao Yuxing panik, tak tahu harus berbuat apa. 1 hari penuh berlalu dalam kekhawatiran. Lalu, di tengah siang, kelinci kecil itu kembali. Ia membuka mata, linglung. Setelah sadar, ia menceritakan pengalaman anehnya. Dirinya seolah ditarik ke dalam reinkarnasi, melihat kuali besar dari emas abadi 9 warna, berisi darah dan kilatan pertempuran yang dahsyat. Ia juga melihat sosok samar dalam kuali, terasa akrab, namun tak dapat diingat. Shi Hao gemetar. Ia tahu kuali itu bukan dari masa kini, atau masa lalu. Dunia ini semakin membingungkan terkait dengan rahasia zaman kuno, pertempuran besar, dan kekuatan dari masa yang terlupakan. Era ini Mei, sungguh era kekacauan. Di balik kegelapan batin kelinci kecil, Shi Hao melihatnya, sebuah kuali raksasa, dalam dan purba, seakan menyimpan semesta tak berujung. Bintang-bintang berkelap-kelip dalam pusaran energi kacau, membuatnya tampak seperti poros dunia itu sendiri. Tapi yang mengejutkan bukan hanya kuali itu. Seorang wanita bertopeng perunggu berdiri di belakangnya, memukul permukaan kuali sambil membentuk jejak misterius. Sosoknya kabur, penuh luka dan air mata. Shi Hao mengenalnya. Dulu, di medan perang Immortal Battlefield Remains, wanita inilah yang melawan raksasa pengacau waktu dari masa lampau. Di sekitar wanita itu tampak 3 pria bayangan. Salah satunya berdiri di atas lonceng besar yang memancarkan gelombang waktu, membuat kuali itu terangkat dan lenyap dalam sekejap. Namun anehnya, Shi Hao dan kelinci kecil melihat versi berbeda dari penglihatan itu. Apa yang tertangkap kesadaran mereka tidak sama. Kelinci kecil, meskipun telah melihat sesuatu yang besar, hanya mampu mengingat perasaan hampa dan sedih, seolah pesan penting telah terhapus dari jiwanya. Shi Hao mencoba menyelami lebih dalam, namun, kesadaran itu tersegel oleh kabut waktu. Jika waktu dan yin yang terguncang, maka jejak ini memang mustahil ditangkap, gumamnya. Tak ingin membuang waktu, Shi Hao memberikan ramuan suci dan buah mata air kuning kepada Cao Yuxing dan teman-temannya. Mereka semua meninggalkan Immortal Mount. Di puncak gunung, keramaian langsung menyeruak. Semua mengenali Shi Hao. Akademi Suci dan Akademi Abadi berusaha menariknya, namun ia menolak. Semua berkah telah ditentukan sebelumnya untuk para pewaris keluarga besar. Tak ada tempat baginya di sana. Shi Hao menuruni gunung sendirian. Langkahnya ringan meski medan curam, membuat para tetua tercengang akan kekuatan tubuhnya. Di mata mereka, dia mungkin lebih hebat daripada benih yang mereka rawat selama ini. Sementara itu, para jenius muda mulai bergosip. Iri dan sinis, mereka menertawakan nasib Shi Hao yang tak memiliki benih Dao sempurna. Di mata mereka, Shi Hao telah mencapai batasnya. Namun Shi Hao hanya tersenyum pahit, ia tak perlu benih luar. Tubuhnya sendiri adalah benih. Setibanya di Heavenly Deity Institution, Shi Hao langsung menghadap Tetua Agung. Akademi kini sunyi, hanya menyisakan mereka yang belum cukup kuat untuk melangkah ke tempat lebih tinggi. Beberapa kolam obat telah disiapkan, penuh ramuan langka. Shi Hao menyerahkan bambu penangkal jahat dan buah mata air kuning, semua untuk menyempurnakan tubuh dan langkah berikutnya. Tetua Agung menatapnya dalam. Kau tahu ini akan jadi pertaruhan besar, katanya. Shi Hao mengangguk. Semua mata sedang mengawasi, mereka menunggu dirinya gagal. Namun dia bersiap, bukan untuk jatuh, tetapi untuk bangkit, dengan tubuhnya sendiri baik sebagai fondasi menuju keabadian. Shi Hao belum benar-benar memulai pengasingan, namun dunia sudah gempar.
Para pesaingnya menunggu dengan penuh dendam dan harapan. Ada yang ingin menjatuhkannya, ada pula yang mencemaskan nasibnya. Tanpa benih surgawi atau darah dewa, apa yang bisa dia andalkan? Begitu suara skeptis bergema dari berbagai penjuru. Di sisi lain, orang-orang seperti Qing Yi dan Cao Yusheng memendam kekhawatiran. Mereka tahu, jalan yang diambil Shi Hao bukan hanya berisiko gagal, tapi juga bisa berujung maut. Namun Shi Hao tak gentar. Ia telah menyiapkan tubuhnya secara sempurna. Api primordial di dahinya mengkristal menjadi wujud kecil bercahaya mengejutkan Penatua Agung. Langkah pertama adalah masuk ke kolam obat, dipenuhi bahan langka seperti daun dewa surgawi dan pasir bintang darah abadi. Cairan merah panas menyiksa tubuhnya, lebih panas dari magma, tapi tubuh Shi Hao menyerapnya, memperkuat fisiknya. Belum usai penderitaan, Penatua Agung mulai membelah tulangnya dengan bilah tajam berisi energi. Tulangnya retak, sumsum terbuka, tubuhnya ditempa ulang. Suatu bentuk penempaan ulang total. Setelahnya, Shi Hao masuk ke kolam obat kedua, lebih kejam dari sebelumnya. Di dalamnya, kalajengking langka menggigit tubuhnya. Racunnya menembus hingga ke organ dalam. Ia menahan sakit luar biasa, sementara Penatua Agung memintanya bersabar. Lalu muncul gelombang baru. Kelabang bersayap emas dan serangga beracun lainnya merayapi tubuhnya. Shi Hao digerogoti, disiksa antara hidup dan mati selama 10 hari 10 malam. Namun, tubuhnya tak hancur, justru diperkuat secara ekstrim. Ini bukan penyiksaan sia-sia, ujar Penatua Agung, melainkan jalan menuju tubuh sebagai benih. Shi Hao pun merasa perubahan besar terjadi. Fisiknya lebih kuat dari sebelumnya, lebih tangguh dari dewa biasa. Ia mulai menatap kemungkinan menantang para master sekte. Sementara itu, dunia luar diramaikan oleh kabar tentang para jenius lain yang telah menyatu dengan benih surgawi dan darah esensi kuno. Semuanya mengalami transformasi sempurna. Dunia bersorak memuji mereka. Namun semua orang kini menunggu. Apa kabar dari Huang, sang penantang tanpa benih surgawi? Itu saja spoiler untuk episode 250 dari Donghua series Perfect World.